dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pagi ini Tuhan.
hari yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang dengan rasa syukur dan sukacita, memberkati umat-Mu, memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Bahkan Kau mengurapinya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Memberkati hamba-Mu Ibu Rani Halawat. Pakai dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Karena kami percaya dalam ibadah ini pertolongan kami datang dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Biarlah anugerah, sejahtera dan sukacita turun bagi kami semua. Haleluya. Haleluya, mari kita mau bawa hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Menyanyikan bersama-sama, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, oh dan indahnya Tuhan. Indahnya Kudusan-Mu penuhi dengan kasih. Kami mau diam di dalam hadirat Tuhan. diam di hadirat Yesus Tuhan, bahwa kami nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan.
to you, Lord. closer to you, Lord. Spirit of life, Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja sebab Kau yang selamanya. berkuasa, Kau Tuhan. yang berkuasa, Haleluya, surga bumi haleluya. kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi Surga dan kan bumi menyembah menyembah Yesus Tuhan. Raja Haleluya, mari nyanyikan Kau yang berkuasa. surga bumi Haleluya. kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi haleluya. Haleluya Tuhan. Nyanyikan Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Nyatakan seluruh surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi Kami kan serahkan Tuhan. menyembah Yesus Raja selamanya. Bersama-sama kami hidup Tuhan. Apapun musimku, Kami mau percaya Tuhan. kebesaranmu, Kekuatanku, kami serahkan Tuhan. serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, sarukan kebesaran-Mu. Masa depanku, Masa depanku mari angkat tanganmu berserah padanya. selamaku hidup. Apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di Kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Pusatkan hidupku, Akui kuasa-Mu Tuhan. akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku, Masa depanku terjaga ku serukan kebesaran-Mu. Aku terjaga ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyembahan pujian yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami
yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau bawa hati kami kepada Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, kami percaya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama pada pagi hari ini, kami bisa mengerti Tuhan. Bukan kami hanya bisa mengerti, tapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ada di rumah, saya percaya semuanya kita pada pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur juga kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Walaupun kita belum bisa berkumpul bersama di gereja, tapi kerinduan kita ke depan, doa kita ke depan, kita bisa bersama-sama lagi beribadah di tempat ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, masih dalam tema bulan ini, semoga kita semua tidak bosan dengan tema ini, cinta akan rumahmu. Dan pengkhotbah sebelumnya juga sudah banyak menjelaskan tentang tema ini, dan saya percaya juga pada pagi hari ini apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat saya dan buat Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan pada pagi hari ini. Saya mengawali dengan satu pertanyaan. Kalau saya bertanya untuk Bapak Ibu dan saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, pertanyaannya seperti ini, apakah saudara mencintai Tuhan? Pasti jawabannya iya. Kalau saya bertanya lagi, apakah Bapak Ibu dan saudara mencintai rumah Tuhan? Hanya kita pribadi yang tahu dengan Tuhan. Saya pun tidak tahu saudara bagaimana jawabannya. Tapi seharusnya kalau kita cinta akan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya juga kita cinta akan rumahnya, cinta akan rumah Tuhan. Salah satu bentuk cinta akan Tuhan adalah dengan kita mencintai rumahnya, gerejanya. Khususnya di tempat ini, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Cinta akan gereja lokal kita, di mana kita beribadah, di mana kita bertumbuh. Bahkan ada orang-orang yang rela berkorban hanya karena dia cinta akan rumah Tuhan. Mungkin sebagian orang ini dianggap sangat buruk ya. Mungkin dia melihat sedikit-sedikit ke gereja, sedikit-sedikit ke rumah Tuhan. Tapi kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu saya sangat percaya. Sekecil apapun yang kita lakukan buat rumah Tuhan, kalau itu tulus dan itu motivasi benar di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Tapi suatu saat melihat jerih lelah kita, jerih payah yang kita lakukan. Makanya kalau kadang-kadang orang berkata begini, kenapa harus cinta akan rumah Tuhan? Kenapa harus cinta gereja? Ya, itu semuanya tergantung orang. Tapi pada pagi hari ini, mari kita belajar. Ada satu ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Ini dulu berbicara kepada gereja mula-mula dan apa yang mereka lakukan. Begini firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saat-saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa ibadah dengan tatap muka, tidak bisa berkumpul seperti dulu. Karena situasi dan kondisi yang masih kita alami sampai hari ini. Tapi kita masih bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing. Seharusnya kalau kita cinta akan rumahnya, gerejanya di tempat ini, harusnya kita juga harusnya mengikuti setiap ibadah yang difasilitasi oleh gereja di tempat ini. Itu salah satu cinta kita akan rumah Tuhan. Dan ada beberapa juga kegiatan yang dilakukan, program gereja di tempat ini seperti live, ibadah wanita, doa dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing dengan mendukungnya, dengan mengikutinya. Itu salah satu bentuk cinta kita akan rumah Tuhan, akan gereja kita di tempat ini. Ada salah satu contoh lagi dalam tokoh Alkitab yang memiliki hati penuh kecintaannya akan rumah Tuhan. Tidak asing lagi bagi kita saudara, itu adalah Daud. Daud begitu mencintai rumah Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Satu ayat lagi tentang Daud, Mazmur 122 ayat 1 di situ dikatakan, nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud seorang tokoh yang sudah sering kita dengar, dia adalah orang yang luar biasa yang cinta dengan Tuhan. Dan saat ini kita diajarkan, kita belajar dari Daud bagaimana kecintaannya akan rumah Tuhan. Dan yang kita mau bahas lebih dalam lagi tentang Daud, fokus kita di sini di ayat ini. Mari kita baca sama-sama 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan. Ayatnya yang kedua, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata sioham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ayat yang ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang.
Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat yang ke-6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakannya kerelaannya. Ayat 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat yang terakhir, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang sudah kita baca, yang baru saja kita baca, di situ sangat jelas bagaimana seorang Daud sangat mencintai akan rumah Tuhan. Di situ diceritakan bagaimana Daud mempersembahkan banyak benda berharga. Dan jumlahnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukan jumlah yang sedikit, emas, perak, tembaga. Banyak sekali di ayat yang sudah kita baca tadi. Dia rela melakukan apapun. Dia berani berkorban buat rumah Tuhan. Daud sangat cinta akan rumah Tuhan. Makanya tadi saya bertanya dari awal, apakah kita juga cinta akan rumah Tuhan? Saya waktu baca ayat ini, saya jujur, saya belum jauh lebih apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Saya juga masih koreksi diri saya, Tuhan apakah selama ini saya sudah benar-benar cinta akan rumah-Mu? Saya bertanya untuk diri saya sendiri. Sebenarnya tema ini jujur gampang-gampang susah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang sangat gampang untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Tapi mungkin dalam sebagian orang, seperti yang saya katakan tadi, ya kenapa sih harus cinta akan rumah Tuhan? Kenapa kita harus mendukung setiap kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh gereja kita? Tapi di sini saya secara pribadi, saya belajar dari Raja Daud yang memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Tuhan atau kepada rumah Tuhan. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia selalu cinta akan rumah Tuhan. Mungkin saat ini umur kita masih muda. Ini waktunya kesempatan bagi kita, belum terlambat. Apa bukti cinta kita untuk rumah Tuhan, khususnya untuk gereja lokal kita saat ini? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita mulai dari tempat kita beribadah, kita mulai dari tempat kita bertumbuh, bergereja. Saya rindu kita sama-sama belajar tentang hal ini. Bahkan Daud salah satu tokoh yang sangat terkenal. Bahkan di dalam 2 Samuel ayat 8, pasal 8 ayat 18b juga di situ dia keinginannya sangat besar untuk membangun rumah Tuhan. Dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Tapi walaupun pada akhirnya bukan Daud yang mendirikan bait Allah itu, tapi anaknya Salomo. Tapi yang sungguh luar biasa, walaupun bukan Daud yang mendirikan bait Allah, tapi dia mengorbankan apa yang dia punya. Segala sesuatu yang Daud punya, dia korbankan untuk
membangun bait Allah. Mungkin saat ini kita punya apa? Mungkin kita tidak punya seperti apa yang Daud miliki. Emas, perak, tembaga, sebagainya. Mungkin yang kita miliki saat ini adalah talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Apa talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Mungkin itu kita bisa pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebagai dukungan kita, sebagai cinta kita akan rumah Tuhan di tempat ini. Saya percaya setiap kita Tuhan pasti memberikan satu talenta. Dan mari kita pakai itu, apapun itu. Entah itu kita seperti teman-teman kita hari ini yang selalu setia melayani Tuhan. Kalau bisa nyanyi, yuk. Jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, jadi pemain drum, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk cinta kita akan rumah Tuhan. Memakai talenta kita. Di ayat-ayat yang sudah dibahas dari minggu lalu, Tuhan sangat marah kepada orang-orang yang berjualan di bait suci. Berarti apa maksudnya? Tuhan Yesus marah bukan tanpa alasan. Tuhan punya alasan. Dia gak mau rumahnya dikotori. Karena banyak orang yang menggunakan gereja untuk kepentingan pribadi mereka saat itu. Mereka memakai bait Allah, berjualan, tapi dengan keuntungan yang sangat besar. Demi kepentingan pribadi mereka. Tapi saya percaya ketika saat ini kita dipercayakan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dengan talenta itu yang sudah kita miliki. Mari, jangan sia-siakan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang sudah kita baca tadi, kerinduan terbesar Daud adalah membangun bait suci. Daud mengumpulkan persembahan yang sangat besar untuk pembangunan bait suci. Ia memberikan hartanya sendiri 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Satu talenta kira-kira 34 kilogram. Itu sangat besar. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, Daud mempersembahkan 102 ton emas dan 238 ton perak. Itu sangat banyak sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini, segala yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Segala yang dimiliki Daud waktu itu pun berasal dari Tuhan. Karena begitu besar cintanya kepada Tuhan dan kepada rumah Tuhan, dia rela berkorban. Dia berikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Untuk itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, entah itu materi, kesuksesan, talenta, segala macam. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Makanya kenapa kita harus kembalikan kepada Tuhan? Karena itu berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa membalas dengan apapun kepada Tuhan. Tapi hanya dengan hidup kita, dengan apa yang kita miliki, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana Daud yang sangat cinta akan rumah Tuhan. Daud tidak hitung-hitungan untuk rumah Tuhan. Hasratnya sangat besar untuk memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara semua. Apakah kita sudah cinta akan rumah Tuhan?
kalau kita cinta akan rumah Tuhan. Apa yang kita miliki, berkat yang sudah kita miliki, harusnya juga kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Seperti kita masih rajin memberikan persembahan, persepuluhan kita. Karena kenapa? Itu tadi, itu semua berasal dari Tuhan. Harusnya itu juga kita kembalikan kepada Tuhan. Ada haknya Tuhan, terutama untuk persepuluhan. Itu harus dikembalikan di perbendaharanya Tuhan. Kalau ada orang yang berkata begini, perpuluhan saya boleh enggak saya berikan untuk para hamba Tuhan yang di desa? Saya pribadi saya enggak setuju. Karena di dalam Maleakhi katakan persepuluhan harus kembali di perbendaharanya Tuhan. Berarti di rumah Tuhan. Kalaupun engkau mendukung hamba-hamba Tuhan yang di desa, di dusun, itu beda lagi. Mungkin hanya kita memberikan persembahan, apa bagiannya Tuhan, selain talenta yang kita miliki, itu tanda cinta akan rumah Tuhan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, khususnya di gereja lokal kita di mana kita ada, mungkin di dalamnya banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin ketika kita melayani ada gesekan satu dengan yang lain. Tapi mari, kalau memang engkau benar cinta akan rumahnya, engkau tidak pernah akan mundur. Ketika ada masalah, gesekan, segala macam. Mari tetap semangat. Mari kita tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat saya dan saudara, sampai detik ini, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudah memberikan yang terbaik untuk gereja ini? Lewat setiap pelayanan kita, apapun itu yang kita lakukan, hanya kita pribadi yang bisa menjawabnya. Dan hanya Tuhan juga yang tahu. Ketika kita bergereja di tempat ini, mungkin para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi apakah kita masih bisa mendukung mereka? Di rumah ini, di gereja ini banyak juga jemaat. Apakah kita masih bisa saling mendukung satu dengan yang lain? Apakah kita masih bisa mendoakan satu dengan yang lain? Karena kalau kita cinta akan rumah Tuhan, isinya pun kita harus cinta. Ada jemaat di dalamnya, ada orang-orang di dalamnya. Mungkin kalau saya ngomong lebih dalam, kalau kita cinta akan gereja ini, mari kita rawat gereja ini bersama-sama. Setiap alat-alat yang ada di tempat ini itu semua berkat Tuhan. Makanya di Yohanes bilang, Tuhan tuh tidak mau kalau rumahnya jadi kotor. Dipakai itu tempat jualan. Tapi mari kita pakai tempat ini benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kita harus rawat. Itu hal kecil mungkin ya. Kita rawat. Mungkin kalau belum corona kita bisa kerja bakti sama-sama untuk membersihkan rumah Tuhan di tempat ini. Itu salah satu kecintaan kita sama rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Untuk rumah Tuhan. Itu mungkin sepele, itu praktis loh. Tapi saya tidak tahu apakah kita juga bisa melakukannya. Tapi mari pada pagi hari ini, setiap kita, mari koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar cinta akan rumah Tuhan? Saya secara pribadi, saya koreksi diri saya. Dan saya juga mau belajar. Mau tetap memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Mari cinta akan gereja kita. Mari kita dukung setiap
kegiatan, program yang dilakukan oleh gereja di tempat ini. Itu salah satu cinta kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Seburuk-buruk apapun dapur kita, tapi kita tahu apapun yang disajikan itu baik dan benar. Tapi kalau kita ke dapur orang lain, walaupun itu disajikannya kelihatannya bagus, mungkin kelihatannya enak, tapi kita tidak tahu prosesnya, pembuatannya bagaimana. Tapi kalau dapur kita sendiri kita tahu kan. Makanya mari saya himbau untuk kita semua, mari kita belajar dari Daud. Dia adalah seorang yang sungguh luar biasa, cintanya kepada Tuhan dan cintanya untuk rumah Tuhan, dia mengorbankan apapun. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita korbankan, yang kita miliki saat ini untuk kita berikan untuk rumah Tuhan, sebagai bukti cinta akan rumah Tuhan. Mari koreksi diri kita dan mari, belum terlambat. Tema ini sepanjang bulan ini terus mengingatkan kita. Mari jangan tinggalkan jam-jam ibadah kita. Itu salah satu cinta kita akan rumah Tuhan dengan mengikuti setiap ibadah yang dilakukan oleh gereja ini. Seperti yang saya sudah sebutkan dari awal tadi. Supaya kita terus menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh. Menjadi jemaat-jemaat yang selalu cinta akan Tuhan dan cinta akan rumah Tuhan. Mari kita ambil komitmen untuk lebih lagi untuk mencintai rumah Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mari pakai talentamu. Mari berikan persembahan. Berikan perpuluhan bagiannya Tuhan. Itu salah satu bukti cinta kita akan rumah Tuhan. Mungkin masih banyak lebih lagi yang melayani, terus giat untuk melayani Tuhan. Jangan pernah mundur. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada gesekan apa segala macam. Mari tetap semangat. Mari tetap pakai talenta kita untuk membangun pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Kita semua punya talenta, punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi kalau Tuhan sudah mempercayakan satu talenta itu, mari kita pakai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal dari Daud, bahwa Daud rela memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dia rela berkorban untuk rumah Tuhan. Sekarang saya dan saudara, apakah kita sudah siap juga memberikan yang terbaik seperti Daud? Itu menjadi perenungan kita masing-masing. Hari ini renungan bagi saya mungkin singkat, praktis. Saya percaya juga mungkin mudah sekali untuk dimengerti, tapi untuk melakukannya dalam kehidupan, kita minta Roh Kudus supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi mari kita lakukan sama-sama. Ayo kita maju sama-sama. Kita mau lakukan yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Demikian saja firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap kita yang mendengarkan, baik ada di tempat ini, yang ada di rumah, bisa memberkati setiap kita, mengingatkan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan sampai hari ini sudah mempercayakan setiap kami untuk melayani-Mu dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan,
Kami belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Raja Daud. Bagaimana Daud sangat cinta akan rumah Tuhan. Dia rela memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat segala yang dia miliki. Kalau kami cinta akan rumah-Mu juga di tempat ini Tuhan. Ada pengorbanan yang harus kami berikan Tuhan. Kami mau belajar juga seperti Raja Daud. Yang mau memberikan yang terbaik bagi rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun itu. Entah itu dalam bentuk materi. Talenta kami. Biarlah kami memakai itu semua Tuhan. Sebagai cinta dan bukti bahwa kami benar-benar cinta akan rumah-Mu Tuhan. Lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Kalau hari-hari ini, bahkan kami hari ini yang sudah melayani, itu sebagai wujud cinta kami akan rumah-Mu. Terus berikan kami semangat supaya kami terus giat untuk melayani-Mu Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Yang ada di rumah juga, Engkau yang menolong kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini kami tidak bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Tapi kerinduan kami Tuhan, sebagai kecintaan kami juga untuk rumah-Mu. Kami selalu menjaga hubungan kami, selalu beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing. Kami juga terus mendukung setiap program gereja-Mu di tempat ini. Ibadah-ibadah yang sudah difasilitasi oleh gereja-Mu di tempat ini. Kami mau mendukungnya Tuhan. Karena itu salah satu cinta kami akan rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami semua. Tolong kami. Supaya kami tidak hanya mendengarkan. Tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tes. Haleluya. Terima kasih Ibu Rani. Firman Tuhan yang singkat, praktis, tapi buat saya cukup berat. Sangat dalam nih. Nampar saya juga ini. Oke, terima kasih kepada berikut pengumuman. Pertama terima kasih kepada hambanya Ibu Nurani Halawa dan para pelayan mimbar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua mengundang para pria untuk bergabung dalam live pria pada hari Rabu 19 Mei 2021 jam 19.30 melalui Zoom. Yang ketiga, saksikan program sarapan sapaan para rohaniawan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 melalui YouTube channel Gia Loka Indah. Yang keempat, persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat gereja pada setiap hari kerja atau via transfer BCA serta bisa juga melalui QRIS. Yang kelima, kami akan memberikan persembahan dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukannya di tempat masing-masing. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa kepada kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan, Kami memberkati kami, kudusan kami Tuhan, layakan kami untuk kami memberi kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah beri yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami boleh mencintai rumah Tuhan, mencintai apa yang ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hanya bagi Allah saja. Terima kasih. Amin.
juga siapkan hati, mengangkat hati dan kita mau berdiri bersama-sama untuk mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, Ku serahkan hidupku, demi akui kuasa-Mu. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup. Kami bersyukur sudah hadir dan melawat kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Inilah yang kami bisa lakukan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman, melalui doa-doa kami Tuhan. Memberkati para pelayan-Mu Tuhan sedang berbagian apa hari ini. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka menghadapi pergumulan hidup, kiranya Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang sedih Tuhan beri hiburkan. Berkati mereka juga Tuhan, anak-anak mereka yang melanjutkan sekolah, kelulusan Tuhan. Saya bersyukur mereka sudah lulus. Berkati mereka juga mencari tempat atau sekolah favorit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, untuk ajaran baru Tuhan. Berkati juga orang tua yang bekerja Tuhan. Berkati mereka yang usaha Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Dan juga menolong mereka yang sedang perpuluhan rumah tangga Tuhan tolong. Tuhan hadir Tuhan berkati mereka. Memberkati juga pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Memberkati Pak Gembala. Berkati para majelis, para pengurus gereja. Supaya terus Tuhan membawa gereja-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menjangkau banyak jiwa. Berkati sekitar kami tempat ini Tuhan. Loka indah Tuhan. Berkati juga kota kami Jakarta. Berkati pemimpin kami. Berkati juga Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Dengan hikmat bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Bila segera berlalu Tuhan. Berkati para medis, berkati para dokter yang berjuang Tuhan. Untuk menolong mereka yang terkena sakit COVID-19 Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati gereja-gereja di kota maupun desa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan gereja-Mu menjadi satu untuk menyenangkan hati, memberitakan Injil kabar baik Tuhan bagi semua orang. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami juga mau pulang Tuhan. Kami rindu membawa berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah terima berkat daripada Allah Bapa dan kasih-Nya daripada Tuhan Yesus dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dan percaya katakan amin. Tuhan berkati.